Halo semua, perkenalkan saya Anil, mahasiswa Profesi Insinyur UI tahun 2023. Kebetulan S1 saya Teknik Geologi, terutama bagian Geologi Energi Tidak Terbarukan. Jadi saya hari ini mau membahas tentang evaluasi kejadian jebolnya tanggul limbah tambang batubara di Sungai Malinau. Kasus ini bermula saat tanggul penampung limbah batubara diduga dari kolam tuyak milik PT Kayan Putra Utama Coal atau KPUC jebol pada Minggu tanggal 7 bulan 2 tahun 2021. Limbah tambang itu pun mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita tonton videonya dulu. Check it out. Ya, dari ini penampungan ya, dan jebolnya di sini. Ya, ini yang lagi ditutup dan airnya jatuh ke sini. Ya. Ketika masuk di sini, ya, ini memenuhi di sini untuk kolam yang ya sudah direkomendasi oleh pemerintah daerah untuk ditutup. Tentang evaluasi kejadian jebolnya tanggul limbah tambang batu bara di Sungai Malinau. Sebagai pendahuluan, batu bara yang sudah pasti kita tahu adalah sumber energi yang paling penting bagi dunia, apalagi di Indonesia yang paling banyak digunakan adalah batu bara, yaitu 33%. Dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia, khususnya batu bara. Aktivitas tambang yang berpengaruh pada lingkungan adalah pencemaran air, udara, dan tanah. Ini adalah cerita kasus pencemaran Sungai Malinau. Tiba-tiba ikan mengambang pada sekitar pukul 21 waktu setempat, tanggal 7 bulan 2 tahun 2021. Pada tanggal 8-nya, air itu sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa diminum, dan sudah beracun. Sistem pengolahan lumpur pada batu bara, ada kapel, kolam pengendap lumpur. Di sini kapel berbentuk segi empat untuk menerima air limpasan. Ada zona inlet, ada pengendapan, sedimentasi, dan outlet. Nah, ini dia bentuk segi empat. Ini adalah bentuk penampangnya. Yang paling digunakan adalah segi empat karena paling mudah dan laju airnya lebih rendah, lebih bisa dikontrol. Lalu ada dua sistem pengolahan, aktif dan pasif. Aktif menambahkan bahan kimia seperti tawas dan lain-lainnya. Dalam sistem pengolahan pasif adalah yang terjadi secara natural. Lalu pembuangan limbah dari kapel ke sungai ada syarat-syaratnya. Pertama, dapat mengalirkan debit air yang direncanakan, kemiringan sedemikian sehingga tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi, kecepatan air sedemikian sehingga tidak merusak saluran atau sungai supaya tidak tererosi, dan kemudahan dalam penggalian. Ada juga beberapa poin penting untuk lokasi ideal kapel. Yang pertama, kaidah konservasi, mendukung lingkungan hidup, memperhitungkan tingkat kepadatan penduduk, geografis daerah, dan kestabilan lereng. Nah, ini adalah berita informasi yang diperoleh dari media. Penyebab terjadinya jebol pada tanggul adalah kurangnya perhatian manajemen untuk membenahi manajemen pengolahan limbah. Berdasarkan informasi warga, perusahaan terkait membuang limbah setiap malam dan ketika turun hujan ke sungai. Ini dikatakan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Deddy Sitorus. Adapun asumsi dari kami bahwa yang pertama, kurangnya kesadaran dari lingkungan dari perusahaan untuk mengolah limbah karena limbah dibuang ke sungai ke waktu tertentu. Perusahaan terlalu mengejar target atau money oriented dan kurangnya pemeliharaan tanggul oleh perusahaan. Ada beberapa macam limbah tambang batu bara. Yang pertama, air atom tambang, tailing, sludge, NOx, SO3, dan limbah B3. Yang pertama ada beberapa pencemaran, yaitu air,
sungai, danau, dan saluran air lainnya, pencemaran udara atau fly ash biasanya, pencemaran tanah, lahan pertanian, hutan di sekitarnya, dan juga laju erosi yang tinggi. Limbah cair batubara terdiri dari material batubara dalam air yang berupa pH rendah, tak ada kandungan Fe, Mn, dan TSS. Selama musim hujan, tererosi juga batuan-batuan itu akan mengalir, akan membuat kotor pada lingkungan sekitarnya. Metode yang dianalisa yang pertama adalah metode fault tree analysis, adalah salah satu dari beberapa model logika deduktif teknik. Nah, jadi pertama prosesnya adalah kurang perhatian pada tanggul, lalu kemudian ada beberapa pilihan yang orang yang sadar lingkungan tidak dipelihara, overload, penggunaan material yang tidak bagus, curah yang tinggi, kerja target, dan orientasi. Lalu terjadi jebolnya limbah karena yang paling utama adalah overload. Dia satu KPL digunakan untuk 4 perusahaan, dan terdampak adalah kurang lebih sampai 14 atau 16 desa dan beberapa jalan bisa ada. Akibat jebolnya tanggul, yang pertama perubahan warna air, fungsi sungai berubah, terganggu ekosistem hewan dilindungi terganggu, akses jalan terputus, menghambat sistem ekonomi masyarakat sekitar, banjir mengenai area perkebunan, produksi bersih PDAM terhambat dan tercemar, warga sekitar menada air hujan untuk air bersih. Lalu penanggulangan yang bisa dilakukan yang pertama adalah yang dibagi dua adalah penanggulangan tanggul dan penanggulangan di sungai. Yang di tanggul menunggu airnya surut, pembetulan bagian yang jebol dan mengecek bagian lainnya di tanggul, re-evaluation kapasitas tanggul, mengubah posisi tanggul atau memperkuat tanggul yang ada. Lalu yang kedua adalah penanggulangan di sungai, membayar kerusakan atau biaya kompensasi ke pembersihan sungai, membantu suplai air bersih, lumpur-lumpur yang mengendap dibersihkan. Ada juga metode kedua yaitu failure model and effect analysis, merupakan pendekatan proaktif yang sistematis untuk melakukan evaluasi proses untuk mengidentifikasi di mana dan bagaimana proses yang akan gagal dan membuat penilaian terhadap dampak yang dihasilkan dari banyak hal penyebab kegagalan pada suatu peralatan. FMEA dimulai dari tidak adanya air bersih secara tiba-tiba, air bersih diperoleh dari sungai. Lalu karena apa? Karena perusahaan kurang membenahi limbah. Lalu limbah juga dibuang waktu hujan malam hari, ada kejar target atau money oriented, kurangnya pemeliharaan tanggul, lalu tanggulnya overload, tanggul jebol, dan yang menjadi korban adalah Sungai Malinau. Lalu solusi dari kami adalah ada sistem namanya multiple screw press, yaitu atau yang biasa disebut adalah screw press dewatering sludge, adalah metode sludge dewatering press atau press lumpur, mengurangi kadar padatan dari limbah lumpur dan memisahkan kandungan padatan dengan air. Untuk mengeringkan limbah 80-85%. Lalu adalah beberapa tahap, yang pertama dari penebalan, pengeringan, dan pembersihan diri. Jadi selain menghasilkan air yang bebas dari padatan, limbah padatan juga terbebas dari air. Ini dapat digunakan kembali menjadi bahan baku atau bahan substitusi seperti semen Portland, paving block, batako, dan fondasi jalan raya. Kemudian untuk hasil air olahan rumput tersebut harus melalui proses pengolahan air limbah lebih lanjut. Jadi ada upaya preventif yang dibagi dua, bisa dilakukan oleh manusia dan dilakukan oleh alam. Yang dilakukan oleh manusia pertama merawat tanggul dan menjadwalkan perbaikan, memanfaatkan limbah dengan alat dewatering press, memperhatikan aspek lingkungan sekitar selain usaha bisnis, membuang limbah dengan kadar yang sesuai ke sungai, tidak membuang limbah pada malam hari dan hujan dengan kadar yang belum sesuai, membuat alarm untuk debit atau ketinggian air tertentu. Pada alam, memanfaatkan teknologi yang ada untuk memprediksi curah hujan agar tahu waktu terbaik untuk membuang limbah yang tepat ke sungai dengan kadar yang sesuai, memanfaatkan gaya gravitasi untuk memurnikan air, mempelajari tanah atau batuan di sekitar agar bisa melakukan treatment yang pas pada tanggul, membuat tanggul tidak jauh dari hutan agar bisa menyerap air. Ada juga upaya mitigatif yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat tanggul berlapis. Jika bocor masih ada penahan selanjutnya.
berdiskusi dengan konsultan agar membuat desain dan perhitungan terbaik supaya tidak jebol, membuat model tanggul jebol, lengkap dengan perhitungan kecepatan, jumlah, dan kadar air, supaya bisa dicari cara mitigatif yang optimal. Jalur evakuasi wajib diketahui peserta dan warga serta disosialisasikan, mempersiapkan penampungan air bersih agar bisa dipakai oleh warga jika jebol maupun tidak, sekaligus supaya serius perusahaan memperhatikan warga sekitar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.